Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah berbahagia sekali kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang tidak kurang suatu apapun. Keberkahan, rahmat dan hidayah Allah mudah-mudahan senantiasa membersamai kita sampai pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dianugerahi dengan kesehatan, dianugerahi dengan berbagai kenikmatan. Mudah-mudahan berbagai kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita tidak menjadikan diri kita lupa, tidak menjadikan kita kufur terhadap nikmat-nikmat itu, tapi justru keberadaan kenikmatan-kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah, yang ketika kita mencoba untuk menghitungnya, maka kita tidak bisa menghitung itu satu persatu. Mudah-mudahan semua kenikmatan itu justru bisa membentuk dan menambah keimanan yang ada dalam diri kita. Dan dengan keimanan itu, dengan bekal keimanan itu, kita bisa memperkuat Islam kita. Dengan bekal keimanan itu, kita bisa meningkatkan ketakwaan dalam diri kita. Dan dengan ketakwaan itu, kita bisa mendapatkan posisi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kedua, salam beserta salawat semoga tetap terlimpah pada junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang lampau, risalah yang berasal dari Allah yang diturunkan ke alam semesta melalui Rasulullah yang dibawa oleh malaikat Jibril, itu bisa sampai kepada kita, dan hari ini kita bisa melaksanakan itu semua dengan baik. Ada satu hal yang diwariskan oleh Rasulullah, yang ketika umat hari ini berusaha untuk melaksanakan itu, maka mereka akan bisa memperoleh kebaikan dalam kehidupannya. Jadi satu hal yang diwariskan oleh Rasulullah itu diantaranya berupa qudwah, jadi berupa keteladanan. Ketika Rasulullah hidup, beliau sudah memberikan contoh teladan terbaik bagaimana cara menjalani kehidupan itu. Beliau mencontohkan itu melalui ucapan beliau mencontohkan melalui tindakan dan melalui berbagai. Jadi mudah-mudahan keteladanan yang berasal dari 14 abad yang lampau itu hari ini bisa kita internalisasi dalam diri kita. Kita juga bisa melahirkan keteladanan, kita terus memotivasi diri kita untuk berkembang, kita juga terus berusaha untuk mengumpul agar kebaikan-kebaikan itu tetap ada dalam diri kita dan tidak pernah terpisah sedikit pun gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu hidup dalam kebaikan dan kehidupan kita selalu mendapatkan inspirasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Jadi kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-12. Dalam pertemuan kita kali ini akan bicarakan persoalan yang berkaitan dengan iman kepada hari kiamat atau iman kepada hari akhir. Ketika jadi seorang muslim itu tidak ada dalam dirinya keimanan terhadap hari akhir. Jadi misalnya dia meyakini gitu ya bahwa bumi ini akan terus ada, kekal selamanya. Jadi bumi ini tidak akan mengalami kehancuran, bahwa bumi ini akan kekal dan yang berganti itu hanya manusia yang buminya. Maka keyakinan semacam ini adalah keyakinan yang batil sejak awal. Jadi keyakinan semacam ini tidak boleh hidup dalam diri manusia. Pada akhirnya, jadi segala sesuatu itu pasti akan mengalami kemusnahan. Jadi mereka yang bernyawa itu pasti akan dicabut nyawanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut gitu ya. Jadi setiap yang bernafas, setiap yang memiliki nyawa, maka pada akhirnya dia akan mengalami kematian. Jadi bukan hanya yang hidup, tetapi sesuatu yang tidak hidup pun pada akhirnya dia akan memiliki batasan. Jadi batasan-batasan itu menunjukkan kepada akhir. Jadi secara hukum akal gitu ya, secara hukum akal maka kita bisa mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada, yang keberadaannya terjadi karena Allah, jadi karena sesuatu sebab yang lain, maka dia pasti juga akan mengalami kemusnahan karena sesuatu yang berasal dari sebab yang lain itu juga. Jadi di sini gitu ya, maka iman kepada hari akhir itu memegang peranan yang cukup penting dalam keislaman yang kita miliki, dalam membina keimanan yang ada dalam diri kita. Ada beberapa persoalan yang akan kita bahas dalam pertemuan kita hari ini.
Yang pertama, kita akan bicarakan tentang hakikat hari akhir. Kemudian pada bagian yang kedua, kita nanti akan bicarakan tentang argumentasi keberadaan hari akhir. Jadi, bagaimana cara kita berargumentasi untuk menyatakan bahwa hari akhir itu betul-betul ada. Karena pada kenyataannya, gitu ya, ilmu pengetahuan modern pun hari ini mengakui bahwa hari akhir itu mungkin saja bisa terjadi. Jadi salah satunya di antara berbagai teori yang kemudian dikemukakan adalah jadi teori yang berkaitan dengan matahari salah satunya. Jadi matahari itu adalah sebuah bola gas hidrogen gitu ya, yang kemudian di situ menyala. Suatu saat nanti dimungkinkan dalam waktu jutaan tahun yang akan datang, maka bola gas itu tidak akan lagi menyala. Sementara bumi itu membutuhkan energi dalam jumlah yang besar. Jadi untuk bisa menumbuhkan pepohonan, untuk bisa menghasilkan oksigen dan seterusnya, itu harus ditopang dengan keberadaan cahaya matahari. Hewan-hewan yang ada, yang mereka makan dari tumbuhan, kemudian setelah itu hewan itu dikonsumsi oleh hewan-hewan yang lain yang makan daging dan seterusnya, secara langsung atau tidak langsung tetap membutuhkan cahaya matahari. Ketika matahari itu kemudian berkurang fungsinya, maka di situ pasti akan terjadi ketidakstabilan tatanan yang ada di alam semesta. Demikian juga ketika matahari itu sudah tidak mampu lagi menyinari bumi, maka di situ pasti akan terjadi kehancuran. Sifatnya sementara atau sifatnya permanen. Gitu ya. Jadi kehancuran itu pasti terjadi. Jadi bumi itu, kalau kita pernah mempelajari geologi, itu ada satu cerita geologi yang menceritakan bahwa bumi itu pernah, jadi sebagian bumi itu pernah mengalami gelap gulita setidaknya selama sekitar 6 bulan. Karena adanya letusan salah satu gunung yang ada di Indonesia, kalau tidak salah. Jadi salah satu gunung yang ada di Indonesia, itu pernah mengalami masa gelap sekitar 6 bulan. Jadi banyak tumbuhan yang kemudian mati, dan tumbuhan itu kemudian tergantikan oleh tumbuhan-tumbuhan baru. Ini adalah cerita-cerita yang dulu pernah terjadi. Kemudian yang kedua, ada juga cerita yang lain yang menunjukkan tentang argumentasi keberadaan hari akhir yang diakui oleh para ilmuwan. Jadi diantaranya berkaitan dengan sumber daya. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh bumi. Ada sebagian ilmuwan itu yang mengandaikan. Jadi seandainya manusia itu terus menggunakan sumber daya yang ada di bumi, maka pada akhirnya sumber daya itu akan habis. Jadi akan habis oleh sebagian orang, dan setelah itu gitu ya, ada sebagian dari populasi yang ada di bumi itu tidak akan mampu bertahan lagi dan seterusnya. Tentu saja teori semacam ini masih debatable gitu ya, artinya bisa didebatkan. Akan tetapi bukan berarti gitu ya, bukan berarti hal semacam itu tidak bisa terjadi. Jadi bukan berarti tidak bisa terjadi. Karena kalau kita mengikuti keyakinan dalam konsep Islam misalnya, jadi dalam konsep Islam itu kita harus meyakini bahwa alam semesta itu memang disediakan oleh Allah untuk manusia. Jadi manusia itu disediakan oleh Allah berupa alam semesta. Alam semesta itu digunakan untuk mensupport kehidupan mereka. Karena itu, maka takdir alam semesta itu mencukupi untuk kebutuhan seluruh manusia. Takdir alam semesta itu mencukupi untuk semua kebutuhan makhluk yang melata di atas bumi. Jadi makhluk apapun gitu ya, makhluk apapun yang ada di muka bumi, mereka bisa mendapatkan rizki. Jadi mereka bisa mendapatkan rizki yang sesuai dengan peruntukan mereka. Artinya mereka tidak akan disia-siakan oleh Allah dengan tidak mendapatkan rizki. Akan tetapi kita juga perlu memahami gitu ya. Jadi kadangkala kerakusan yang dimiliki oleh manusia, ketamakan yang ada dalam diri manusia, kedoliman mereka, itu kadangkala menyebabkan orang-orang yang lain itu untuk sementara terhalangi rizki mereka. Jadi mereka bukan berarti kemudian rizki itu tidak akan datang pada mereka. Tapi kita perlu memahami, dalam konsep Islam itu, hakikat harta itu bukan hanya memiliki fungsi secara individual, tapi harta itu juga berfungsi secara sosial. Jadi dalam harta milik orang-orang kaya, itu mestinya ada harta milik orang-orang miskin. Kalau persoalan semacam ini bisa diatur dengan baik, maka mestinya pemerataan di antara manusia, aliran kekayaan di antara manusia itu akan terjalin. Jadi akan terjadi dengan baik. Jadi di situ mestinya tidak ada orang yang kekurangan. Jadi kadang-kala kita, jadi sebagian dari masyarakat kita itu mengalami kekurangan, karena sistem kehidupan sebagaimana yang disiapkan oleh Allah itu ternyata tidak dijalankan dengan baik oleh
oleh manusia. Kemudian kita juga akan bicarakan tentang kiamat versi ilmuwan dan Al-Quran dan seterusnya. Kemudian bagaimana fase perjalanan menuju akhirat, kemudian konsep tentang surga dan neraka, dan yang terakhir kita akan bicarakan tentang hikmah iman pada hari akhir. Tentu tidak semua apa yang ada dalam tema ini akan bisa kita bicarakan secara mendalam, gitu ya. Tentu tidak semuanya akan bisa kita bicarakan secara mendalam. Oleh karena itu, maka saya memberikan anjuran kepada saudara-saudara. Jadi nanti silahkan gitu ya. Jadi kemarin saya sudah sempat merekomendasikan kepada saudara-saudara untuk membeli buku. Jadi buku PAI yang pertama. Meskipun buku itu mungkin belum sesuai dengan silabus kita yang terbaru, akan tetapi buku itu cukup mendukung gitu ya. Dalam masa-masa sekarang ini, dalam masa pandemi ini, saya kira saudara-saudara nanti bisa belajar tentang persoalan-persoalan yang kita bicarakan di kelas seperti saat ini secara mandiri. Selain itu, saudara-saudara juga bisa melakukan kajian terhadap berbagai sumber yang lain. Selain buku-buku yang kemarin sudah sempat saya rekomendasikan, Anda nanti juga bisa membaca berbagai karya ulama, atau Anda bisa mencari informasi dari dunia maya. Meskipun di situ Anda harus menerapkan kehati-hatian. Ya. Karena persoalan yang kita pelajari ini adalah persoalan yang berkaitan dengan pengambilan ilmu. Persoalan yang kita hadapi ini berkaitan dengan persoalan barokah. Persoalan yang kita hadapi ini berkaitan dengan keselamatan. Karena itu kita tidak boleh gitu ya. Kita tidak diperkenankan untuk terlalu ceroboh dalam persoalan ini. Karena kita salah sedikit saja, khawatirnya kita nanti justru akan terjerumus dalam kesesatan. Ini beberapa tema yang hari ini akan kita pelajari, agar barokah Allah turun pada kita, dan mudah-mudahan proses pembelajaran kita mendapatkan perlindungan dari Allah, dan apa yang kita peroleh nanti mendapatkan barokahnya. Monggo dalam hati kita masing-masing, kita memulai perkuliahan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah kita tadi, maka Allah senantiasa menganugerahkan kenikmatan yang terbaik kepada kita, berupa kenikmatan Islam dan kekuatan iman. Mudah-mudahan kekuatan iman itu memberikan barokah bagi kehidupan kita, mempermudah perjalanan kita untuk menuju kepada ridho Allah. Kita akan bicarakan tentang pengertian dari hari akhir. Yang dimaksud dengan hari akhir, salah tulis ya, hari kahir ya. Yang dimaksud dengan hari akhir itu adalah berakhirnya alam semesta ini. Di mana segala sesuatu yang ada itu mengalami kerusakan dan kebinasaan. Jadi hari akhir itu adalah berakhirnya alam semesta ini dengan segala sesuatu, di mana segala sesuatu itu mengalami kerusakan dan kebinasaan. Dalam pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membicarakan tentang hakikat dari alam. Bahwa yang dimaksud dengan alam itu adalah kullu ma siwallah. Jadi alam itu adalah segala sesuatu yang selain Allah. Karena keberadaan alam ini merupakan suatu ciptaan, maka alam ini bukan merupakan sesuatu yang memang sejak awal ditakdirkan abadi. Jadi alam ini memang sejak awal ditakdirkan memiliki batasan. Batasan-batasan yang ada di alam itu sangat tergantung pada sifat dan jenis masing-masing benda yang berkaitan dengan alam itu. Jadi boleh dikatakan begini, jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, maka hakikatnya itu adalah makhluk. Karena dia adalah ciptaan yang berasal dari Allah. Jadi sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq. Jadi Allah itu adalah Al-Khaliq. Allah sebagai Al-Khaliq, Al-Khaliq itu maknanya sang pencipta gitu ya. Jadi sang pencipta. Allah sebagai sang pencipta itu kemudian menciptakan makhluk. Makhluk itu artinya sesuatu yang diciptakan. Ketika Allah itu kemudian menciptakan makhluknya, jadi makhluk itu bisa berupa makhluk yang mati atau zat mati gitu ya. Bisa berupa zat yang hidup. Bentuknya juga bisa beragam. Jadi mulai zat padat, zat cair, atau berupa gas. Jadi bentuknya pun beragam. Nah, segala sesuatu yang selain Allah, jadi kullu ma siwallah, jadi itu adalah makhluk.
Atau itu juga dikenal sebagai alam. Jadi segala sesuatu yang selain Allah itu adalah makhluk. Dari proses penciptaan itu, kita mengetahui bahwa makhluk itu memiliki awal. Jadi ketika dia diciptakan, maka disitulah dimulainya awal eksistensi. Ketika di situ dia sudah memiliki awal, maka hukum akal mengatakan sesuatu yang memiliki awal itu pasti akan memiliki akhir. Jadi benda apapun yang ada di alam semesta itu pasti akan memiliki akhir sesuai dengan kadar atau jenis yang dia miliki. Benda-benda yang hidup, maka mereka akan mengalami kematian. Sementara benda-benda yang hidup, mereka akan mengalami kehancuran. Jadi segala sesuatu itu akan mengalami perusakan. Jadi perusakan. Mereka akan menuju pada proses kebinasaan. Jadi benda-benda yang hidup itu sudah terkena dengan suatu hukum. Hukum yang ditetapkan oleh Allah, yaitu hukum berupa kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi segala sesuatu yang bernafas, segala sesuatu yang memiliki kehidupan dalam dirinya, segala sesuatu yang dia berkembang biak dan seterusnya, pasti dia akan mengalami kematian. Jadi dia pasti akan mengalami kematian. Ayat ini adalah ayat yang menarik. Jadi kata yang digunakan di situ adalah kata nafs. Dan perlu dipahami gitu ya. Kata nafs ini meskipun seringkali itu digunakan untuk membicarakan tentang totalitas, jadi seluruh totalitas yang ada dalam diri manusia. Jadi manusia itu secara umum itu disebut sebagai nafs. Tetapi kata nafs ini ternyata juga memiliki arti bahwa itu dikaitkan dengan nafas. Jadi di situ bisa dimaknai bahwa segala sesuatu yang hidup itu bisa mati. Atau segala sesuatu yang bernafas itu pasti akan mengalami maut. Dan nafas itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Jadi makhluk hidup apapun itu pasti memiliki nafas di dalamnya. Jadi baik itu berupa hewan, atau itu berupa manusia, atau berupa tumbuh-tumbuhan. Jadi salah satu ciri dari makhluk hidup, mereka melakukan proses respirasi. Jadi mereka melakukan proses pernafasan. Jadi di sini ayat ini menarik. Jadi salah satu ciri makhluk hidup yang dimiliki oleh semua makhluk hidup yang ada, itu adalah bernafas. Jadi mereka bisa mengalami kematian. Nah, keberadaan hari akhir ini, jadi hari akhir ini menunjukkan bahwa alam itu akan mengalami akhir. Jadi hari akhir ini yang kemudian kita sebut sebagai kiamat. Jadi kiamat itu akan menandai berakhirnya alam. Baik itu adalah kiamat dalam bentuk yang kecil atau kiamat dalam bentuk yang lebih besar. Jadi kiamat yang kecil itu maknanya adalah akhir dari benda-benda itu secara individual. Jadi benda itu kemudian mengalami kebinasaan tanpa melibatkan sesuatu yang lain ikut serta gitu ya. Jadi misalnya gitu ya, manusia mengalami kematian, maka itu termasuk kiamat juga, tetapi itu kiamat kecil. Kemudian ada hewan-hewan yang mengalami kematian, ada batu yang kemudian mengalami kehancuran, batu yang terus setiap hari diterpa oleh gelombang, kemudian terjadi abrasi dan seterusnya. Jadi ini adalah kiamat kecil. Jadi kiamat kecil ini ditandai dengan hilangnya nafs dari dalam diri manusia dengan dipisahkan antara kehidupan dia dengan maut. Ini adalah kiamat kecil. Berbeda dengan kiamat yang besar. Jadi kiamat besar itu meliputi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada di alam raya. Dalam kiamat besar ini, agama kita menceritakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta, mereka yang kemudian mengalami kehidupan, itu pasti akan mengalami kematian. Jadi kematian sedemikian rupa. Jadi tidak ada satupun yang terlewatkan di sana. Ada satu penemuan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Jadi menurut mereka itu ada satu makhluk gitu ya. Ada satu makhluk ini adalah makhluk yang tidak bisa dimatikan dengan panas. Tidak bisa dimatikan karena hawa dingin. Jadi kalau hawa dingin itu mereka hanya akan mengalami hibernasi saja. Jadi makhluk ini adalah makhluk yang disebut tardigrade. Jadi tardigrade itu makhluk bersel tunggal. Jadi kalau dilihat dengan mikroskop ini bentuknya sangat lucu tapi juga aneh dan serem gitu ya. Karena kakinya sangat banyak gitu. Jadi kakinya sangat banyak. Konon makhluk ini adalah makhluk yang paling mudah menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Jadi paling mudah beradaptasi. Konon dibakar dengan suhu yang sangat tinggi, mereka tidak mudah mati. Demikian juga ketika terkena es. Jadi es
es yang sangat dingin gitu ya, bahkan dimasukkan ke dalam gas nitrogen, ternyata mereka juga tidak mengalami kematian. Nah, lantas ketika kiamat itu terjadi, makhluk seperti tardigrade semacam ini, mereka akan mengalami kematian atau tidak? Nah, di sini Allah sudah mengatakan, jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang hidup pasti mati. Dan dalam hari kiamat, tidak ada satupun makhluk yang bernafas itu yang tidak mengalami kematian. Jadi, apapun itu, pasti juga mengalami kematian. Karena itu, maka kiamat itu tentu bukan hanya kehancuran yang bersifat permukaan. Tapi, kiamat itu merupakan kehancuran sampai pada tingkatan molekul. Artinya makhluk-makhluk bersel tunggal sekalipun, mereka juga tidak akan bisa bertahan dari keberadaan kiamat semacam itu. Jadi ini adalah hari akhir, hari berakhirnya alam, di mana segala sesuatu itu akan mengalami kerusakan dan kebinasaan. Yang dimaksud dengan alam ini bukan sekedar gunung lautan itu, tapi alam itu adalah segala sesuatu yang selain Allah. Jadi yang selain Allah itu nanti akan mengalami kerusakan, akan mengalami kebinasaan. Kemudian setelah itu Allah akan membangkitkan manusia dari alam kubur ke alam yang lain yang ada di akhirat, kemudian diperlihatkan amal baik dan buruknya. Kemarin sempat ada pertanyaan gitu ya, lantas nanti malaikat maut itu mati atau tidak gitu ya. Ya, jadi semua malaikat itu kemudian akan mengalami kematian. Baru setelah itu Allah kemudian menghidupkan sebagian dari mereka untuk mulai tugas baru mereka dan seterusnya. Ini pengertian tentang hari akhir. Kemudian kalau kita membicarakan tentang hari akhir, ada beberapa istilah yang digunakan untuk membicarakan tentang persoalan ini. Jadi yang pertama, hari akhir itu seringkali disebut sebagai as-sa'ah. Jadi yang dimaksud adalah waktu yang bersifat definitif. Jadi waktu yang bersifat definitif ini adalah waktu yang ketika kita membicarakannya, maka yang dimaksud itu ya memang berakhirnya alam semesta. Jadi saat di mana alam semesta ini mengalami kiamat. Jadi saat itu adalah dimulainya alam akhir. Jadi berakhirnya alam kita sekaligus dimulainya alam akhir. Kemudian hari akhir itu sendiri juga sering disebut sebagai al-akhirah. Jadi al-akhirah ini sebagaimana kita pahami kata akhir itu maknanya ya akhir gitu ya. Jadi sesuatu yang berada di belakang, sesuatu yang berada di belakang, bukan sesuatu yang berada di depan. Jadi yang dimaksud dengan al-akhirah ini adalah kehidupan setelah mati. Karena kematian itu sendiri menandai keberadaan akhirat. Jadi seseorang itu tidak akan bisa masuk surga kecuali dia sudah merasakan kematian. Jadi betul gitu ya, kalau ingin masuk surga itu memang harus mengalami kematian tidak dulu. Kemudian setelah itu adalah yaumul qiyamah. Jadi hari akhir itu juga sering disebut sebagai hari kebangkitan. Karena pada masa itu, manusia yang berada di kubur, jadi pada saat terjadi kiamat, mereka akan dibangkitkan, mereka akan mengalami kehidupan kembali. Kehidupan kembali ini bukan kehidupan dalam rangka menjalankan tugas kehidupan sebagaimana di alam dunia sebelumnya. Tetapi kehidupan ini adalah kehidupan di mana mereka dihidupkan untuk menjalani pertanggungjawaban di alam kehidupan sebelumnya. Jadi ini adalah yaumul qiyamah. Jadi qiyam itu sendiri maknanya adalah bangkit. Jadi mereka berdiri. Mereka berdiri dari kematiannya, artinya di situ mereka dihidupkan kembali. Kemudian hari akhir itu juga disebut sebagai yaumul ba'ats. Jadi ini sama dengan yang sebelumnya, jadi hari kebangkitan juga. Jadi dia dibangkitkan dari alam kuburnya. Kemudian juga disebut sebagai yaumul hisab. Karena pada hari kiamat itu, ketika manusia itu kemudian dibangkitkan, mereka kemudian mengalami perhitungan. Jadi mereka diperhitungkan amalan-amalan mereka. Mana yang lebih berat antara amalan kebaikan dengan amalan keburukan yang dia lakukan selama proses kehidupannya. Jadi ini adalah yaumul hisab. Kemudian ada yaumul fasl. Jadi yaumul fasl itu adalah hari keputusan atau kepastian. Ini merupakan hari di mana manusia itu menerima keputusan yang berasal dari Allah. Apakah dia nanti akan beroleh nikmat atau dia akan mendapatkan siksa? Kalau dia beroleh nikmat, artinya dia ini termasuk manusia yang dimasukkan ke jannahnya. Kalau dia beroleh siksa, maka dia termasuk orang-orang yang akan terlempar ke dalam neraka. Kemudian hari akhir ini juga sering disebut sebagai Yaumuddin atau hari agama. Yang maknanya hari agama itu adalah hari pembalasan.
Karena dalam konsep Islam pada akhirnya itu ya, jadi kehidupan manusia itu pasti mereka akan mengalami pembalasan. Karena kehidupan yang dilakukan oleh manusia ketika mereka menjalani din, kata din itu sendiri salah satu maknanya adalah keberhutanan. Jadi ketika manusia hidup itu dia sebenarnya dalam keadaan berhutang. Ketika dia dalam keadaan berhutang, jadi manusia itu secara akal gitu ya. Ketika dia berada dalam keadaan berhutang, maka dia harus berusaha untuk melunasi hutang-hutang yang dia miliki. Sementara hutang yang dimiliki oleh manusia di sini adalah hutang dengan Allah, sesuatu yang tidak bisa dilunasi oleh manusia. Karena itu maka mestinya jadi manusia itu dalam kehidupannya dia harus menjalani kehidupan itu dengan baik. Dia berusaha untuk memilih hal yang baik atau hal yang terbaik dari sesuatu yang terburuk. Karena manusia itu hakikatnya hanya diminta untuk memilih dua hal. Jadi manusia itu hanya diminta untuk memilih dua hal oleh Allah ketika dia diciptakan. Apa pilihan yang dimiliki oleh manusia? Pilihannya adalah dia menjadi baik atau dia menjadi lebih baik. Jadi pilihannya sebenarnya dua itu. Dia lebih baik atau dia baik. Atau dia baik atau dia lebih baik. Akan tetapi ternyata banyak juga manusia itu yang justru tidak memilih salah satu dari itu. Justru mereka memilih sesuatu yang buruk atau yang lebih buruk. Padahal keburukan itu sebenarnya bukan merupakan pilihan. Jadi keburukan itu bukan merupakan pilihan. Meskipun manusia kemudian memilih itu. Maka layak ketika manusia kemudian memilih keburukan, mereka kemudian mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari di mana manusia memperoleh balasan atas berbagai perbuatan yang dia lakukan. Ini yang disebut sebagai Yaumuddin. Ini yang disebut sebagai Yaumuddin. Kemudian hari akhir itu juga dikenal sebagai Yaumul Khulud. Jadi hari kekekalan. Hari di mana manusia itu kemudian mengalami kehidupan di alam yang kekal. Jadi alam yang kekal. Harus dipahami yang dimaksud dengan alam kekal ini adalah alam akhirat. Alam yang kekal ini adalah, jadi kekalnya itu berbeda dengan Allah. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau surga dan neraka itu kekal, berarti ada sesuatu yang lain yang kekal selain Allah gitu ya. Tapi di sini sebenarnya ada perbedaan antara konsep surga neraka dengan keberadaan Allah. Apa perbedaannya? Allah itu kekalnya tidak memiliki awal dan tak memiliki akhir. Sementara kekekalan surga dan neraka itu tergantung pada kekekalan Allah. Karena Allah pencipta dari surga dan neraka itu memiliki awal. Meskipun surga dan neraka itu dijanjikan oleh Allah tidak memiliki akhir. Ketika Allah menghendaki, jadi segala sesuatu itu kemudian memiliki akhir, maka apa yang terjadi itu terjadilah. Jadi lebih dari itu maka kita tidak bisa memikirkan. Karena ini sesuatu yang kita tidak memiliki informasi tentang hal itu. Ini adalah Yaumul Khulud atau hari kekekalan. Hari di mana manusia itu mengalami hidup kekal di akhir. Dalam Al-Quran, jadi kiamat itu digambarkan sebagai peristiwa yang sangat mengerikan. Jadi, idas sama ikwirat. Jadi apabila langit itu digulung, jadi langit itu kemudian digulung. Jadi tentu yang dimaksud dengan langit itu ya benda-benda yang ada di alam semesta. Planet, kemudian asteroid, dan seterusnya itu kemudian mengalami kehancuran. Jadi kehancuran itu bukan hanya terjadi di bumi, tapi kehancuran itu juga terjadi di seluruh alam semesta. Dan kehancuran itu karena di situ sudah dijanjikan gitu ya. Jadi kehancuran itu di dalamnya nanti akan melibatkan berbagai pihak. Tidak ada satupun yang bernyawa itu yang kemudian mengalami kehidupan. Maka tentu kehancurannya terjadi itu sudah sampai pada tingkatan partikel gitu ya. Sudah sampai pada tingkatan molekul. Jadi substansi ini karena alam semesta ini kan tercipta dari khazainnya Allah. Khazain itu maknanya adalah perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah. Seperti apa perbendaharaan ini tidak kita ketahui. Jadi Allah menggunakan kata khazain itu nampaknya itu hanya sekedar sebagai sebuah majas. Gitu ya. Jadi majas ini sesuatu yang bisa kita pahami dengan akal kita, tapi sebenarnya sesuatu yang tidak terjangkau. Jadi kita bisa memahami itu dengan bahasa kita, tetapi kita tidak bisa memikirkan tentang hal itu. Jadi saat itu terjadi proses penggulungan langit. Jadi langit itu kemudian digulung. Idas sama ikwirat. Wa idan nujumu kadar. Jadi apabila bintang itu kemudian berjatuhan. Jadi bintang itu kemudian berjatuhan. Artinya di situ kemudian bintang-bintang yang ada itu kemudian mengalami kehancuran, pertubukan dan seterusnya.
Seperti apa hal semacam itu kemudian terjadi, tentu tidak bisa kita gambarkan. Kita membayangkan saja, jadi salah satu bintang yang hari ini ada di tata surya kita itu adalah matahari. Matahari itu bagi kita hari ini sudah sedemikian panasnya. Kita gitu ya, ketika berada atau tinggal di Semarang saja, kita sudah merasakan matahari itu ketika siang hari sedemikian teriknya. Kadangkala ketika kita keluar saja sudah keluar keringat dalam tubuh kita. Jadi sudah keluar keringat dan seterusnya. Kita bisa membayangkan, jadi panas dari permukaan matahari itu seperti apa. Ketika itu kemudian mengalami kehancuran, maka kehancuran yang terjadi seperti apa? Karena di antara zat-zat atau di antara gas yang ada di sekitar matahari itu adalah hidrogen. Hidrogen itu termasuk salah satu gas yang mudah mengalami peledakan itu ya, jadi mudah meledak. Jadi bayangkan ketika kemudian matahari itu, jadi matahari yang ada, jadi matahari kan bintang. Ada sekian banyak bintang yang kemudian mengalami peledakan, maka hal seperti apa yang kemudian terjadi gitu ya di alam semesta. Jadi kalau berdasarkan teori, jadi salah satu teori fisika yang pernah kita baca, jadi dimungkinkan beberapa itu ya, jadi beberapa benda yang ada di alam semesta yang ada di tata surya kita, itu dimungkinkan dulu berasal dari ledakan supernova. Jadi ada bintang yang sangat besar, kemudian setelah itu hancur, sebagian dari itu kemudian membentuk planet-planet, ada yang tetap bertahan sebagai bintang, tapi dalam wujud yang lebih kecil dan seterusnya misalnya. Meskipun kita tidak tahu hakikatnya gitu ya. Jadi teori semacam ini sebenarnya bisa saja kita pakai. Toh kita juga tidak paham. Jadi bagaimana sebenarnya terbentuknya alam semesta ini. Kecuali dari beberapa informasi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idal jibalu suyirat. Jadi ketika gunung-gunung itu kemudian dihancurkan. Jadi ketika gunung-gunung itu dihancurkan. Jadi ayat ini sebenarnya menceritakan kepada kita bahwa kehancuran itu bukan sekedar terjadi di bumi. Tetapi kehancuran itu juga terjadi di seluruh alam semesta. Artinya yang digambarkan sebagai langit itu mewakili keberadaan alam. Jadi bujur di situ ditandai dengan hancurnya gunung-gunung. Dan perlu kita pahami, gunung itu kalau dilihat dari ilmu geologi, jadi gunung ini merupakan paku dari dunia. Jadi kalau ada yang kemudian mengatakan gunung, misalnya ya di Jawa itu ada yang mengatakan gunung ini adalah pakunya tanah Jawa. Itu secara ilmiah itu sebenarnya bisa diterima. Jadi memang gunung itu menjadi pasak bagi bumi. Karena hakikatnya daratan-daratan yang ada ini kan sebenarnya lempengan. Ketika di situ tidak ada pasaknya sama sekali, maka lempengan-lempengan ini sangat mudah mengalami proses pergerakan. Karena adanya kekuatan-kekuatan atau tekanan-tekanan yang bersifat tektonik. Jadi keberadaan gunung, karena gunung itu ketika mengakar di atas bumi itu kan bentuknya seperti segitiga ke bawah. Jadi di situ memberikan tekanan pada bumi itu sehingga tidak mudah terguncang. Jadi tidak mudah tergoncangnya bumi salah satunya karena gunung. Ketika gunung itu sudah mulai dihancurkan, maka ketidakseimbangan yang ada di daratan itu pasti akan terjadi. Jadi di sini Al-Quran. Jadi Al-Quran menggambarkan kepada kita secara tepat bagaimana kondisi gitu ya, kondisi yang terjadi ketika kiamat itu terjadi. Jadi yang dihancurkan di situ salah satunya adalah gunung-gunung. Jadi patok-patok dari daratan itu kemudian dihancurkan pertama kali. Jadi di situ digambarkan gunung-gunung itu berterbangan seperti aneh-aneh terusnya. Jadi aneh-aneh itu rayap itu ya. Rayap itu kan biasanya ketika musim hujan itu ada yang keluar dengan sayap. Kalau di tempat kita namanya laron atau apa saya kurang tahu itu ya. Kalau di Semarang apa. Jadi seperti itu berterbangan. Jadi gunung-gunung itu nampak ringan sekali. Jadi bisa dibayangkan daratan yang lain seperti apa ketika gunung itu kemudian digambarkan semacam itu. Jadi gunung-gunung itu kemudian mengalami proses kehancuran. Ini adalah kiamat dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya ada juga kiamat dalam versi ilmuwan. Yang dimaksud dengan kiamat dalam versi ilmuwan ini, jadi para ilmuwan itu juga berusaha untuk menggambarkan bahwa dunia itu akan mengalami satu proses akhir. Tapi proses akhir semacam itu, proses akhir yang seperti apa? Jadi mereka menggambarkan di antaranya gitu ya. Jadi bumi ini tidak, menurut mereka itu tidak pernah ada gitu ya, ilmuwan yang beranggapan bumi itu akan berjalan lestari tanpa akhir. Banyak di antara para ilmuwan itu yang mengalami kekhawatiran bahwa akhir dunia itu mungkin saja terjadi karena kekeliruan manusia. Ada yang beranggapan akhir dunia itu mungkin akan terjadi perang besar. Jadi perang itu berupa perebutan sumber daya.
Karena manusia itu berkembang semakin banyak, sementara sumber daya yang mereka miliki makin menipis. Hari ini sebagian dari para ilmuwan itu mulai bergelut untuk menciptakan sumber makanan baru di masa yang akan datang. Karena bisa jadi pertanian yang dikerjakan dengan cara konvensional itu tidak akan lagi bisa memenuhi kebutuhan manusia. Hari ini misalnya ada sebagian ilmuwan itu yang sudah mulai mengembangkan daging buatan. Jadi misalnya ya daging buatan itu bukan kemudian dibuat gitu saja, bukan. Yang dimaksud dengan daging buatan itu jadi mengambil salah satu sel dari daging yang sehat yang berasal dari hewan. Kemudian setelah itu dikembangkan. Jadi sel itu kemudian dikembangkan di laboratorium. Jadi nanti terjadi pembelahan sel di situ baik secara meiosis maupun mitosis gitu ya. Jadi setelah itu, jadi masing-masing sel itu kemudian berkembang dan kemudian berkembang menjadi daging gitu ya. Jadi berkembang menjadi daging. Daging itu nanti akan dikonsumsi. Jadi perkembangannya itu dilakukan di laboratorium dengan menggunakan sistem yang tepat. Jadi diciptakan lingkungan yang bagus, diciptakan jadi misalnya gitu ya. Di situ diciptakan lingkungan yang bagus, environment yang bagus, good environment. Jadi setelah itu maka daging itu bisa berkembang sendiri. Jadi misalnya ya, kita membutuhkan daging udang. Maka kita tidak perlu membunuh udang, tapi cukup mengambil satu sel udang, setelah itu dikembangkan. Dan hari ini sudah mulai banyak daging-daging semacam ini dikembangkan, meskipun masih berada dalam tataran penelitian di laboratorium, jadi belum dipasarkan secara penuh. Gitu ya. Tapi hari ini sudah mulai ada yang membuat daging-daging semacam ini. Harapannya nanti di masa yang akan datang, maka mereka bisa menciptakan daging-daging yang lebih sehat, daging-daging yang tidak terkontaminasi oleh berbagai pencemaran yang ada, daging-daging itu lebih sehat untuk dikonsumsi. Hanya saja mungkin kalau kita bicarakan itu dari sisi keagamaan, kita belum tahu gitu ya. Jadi bagaimana tingkat kehalalannya, bagaimana harus menentukan ini dan itu dan seterusnya. Tapi hari ini sudah mulai ada beberapa laboratorium yang mengembangkan itu. Salah satu laboratorium yang ada di dunia ini memang mengembangkan daging udang. Kenapa? Karena udang ini, jadi udang hari ini, kalau udang itu merupakan hasil tangkapan laut, boleh dikatakan udang yang ada itu kebanyakan mengandung kotoran di dalamnya. Jadi ada banyak udang itu yang kemudian, ya karena ini juga karena kesalahan manusia. Jadi banyak manusia itu yang kemudian membuang sampah sembarangan, sebagian dari sampah yang terbuang sampai ke laut dan seterusnya itu adalah sampah yang mengandung logam. Jadi salah satunya timah. Sementara udang itu adalah binatang yang paling mudah terkontaminasi di perairan, termasuk salah satu binatang yang mudah terkontaminasi. Apalagi sifat dari udang itu kadang-kala dia bersifat seperti dekomposer. Jadi dia ini berusaha untuk mengurai makanan yang ada di sekitarnya. Jadi karena itu maka udang itu kemudian menjadi salah satu binatang yang paling mudah terkontaminasi. Karena itu maka ada ilmuwan yang kemudian berusaha memikirkan cara. Jadi bagaimana cara kita tidak memburu udang yang ada di lautan, tapi kita menciptakan daging sebagaimana daging yang dimiliki oleh udang. Jadi ini adalah pemikiran mereka. Jadi memikirkan suatu saat nanti mungkin saja bumi itu akan kehilangan sumber daya. Kalau sumber daya itu kemudian hilang secara bertahap, artinya di situ akan terjadi kepunahan manusia secara bertahap juga. Ini dalam pikiran mereka itu ya. Jadi mereka juga membayangkan bahwa hari akhir itu terjadi. Atau ada hukum termodinamika yang menjelaskan bahwa energi panas itu cenderung melebar ke segala penjuru secara merata. Matahari, karena dia terus mengeluarkan energinya. Jadi setiap hari itu selalu terjadi fusi energi di sana. Setiap hari itu selalu ada energi yang terbakar untuk bisa menciptakan cahaya. Padahal cahaya yang diciptakan oleh matahari, termasuk panas yang menyertainya, itu adalah panas yang sedemikian banyak membutuhkan energi. Di situ selalu terjadi perpecahan-perpecahan molekul gitu ya. Kemudian molekul yang memecah itu membentuk ledakan itu yang kemudian menciptakan panas. Maka lama-kelamaan ketika proses berantai yang terjadi di situ kemudian terus terjadi, maka bisa jadi suatu saat nanti, maka matahari itu akan berakhir sinar. Kemudian mulai mendingin. Setelah itu matahari kemudian mengerut. Mengerut ini dalam rangka untuk mengumpulkan energi. Energi itu kemudian dipancarkan. Jadi setelah itu terjadi ledakan besar yang kita kenal sebagai supernova. Kalau supernova itu terjadi, maka 8 planet ya sekarang, karena Pluto sudah tidak masuk ke salah satu jajaran yang ada di planet tata surya kita gitu ya. Maka 9 planet itu akan terjilat.
Jadi energi yang berasal dari matahari itu melalui supernovanya itu akan menghancurkan 8 planet yang ada di sekitarnya, termasuk asteroid-asteroid yang ada di sekitarnya dan seterusnya. Ini kiamat versi ilmuwan itu semacam ini. Jadi suatu ketika, dan itu sudah pasti gitu ya, suatu ketika maka matahari itu pasti akan kehilangan dayanya. Kemudian setelah itu akan mengalami supernova. Jadi karena itu maka ada sebagian dari kalangan ilmuwan ini hari-hari terakhir ini mulai mencari eksoplanet. Jadi mereka mulai mencari eksoplanet. Jadi planet-planet yang berasal dari luar tata surya kita yang memungkinkan itu bisa dihuni. Jadi mulai ada gitu ya. Jadi ada planet katai merah dan seterusnya. Ini mulai dipertimbangkan. Jadi planet ini memiliki atmosfer yang sama dengan bumi atau tidak. Kemudian memiliki energi yang berasal dari bintangnya yang mencukupi sebagaimana bumi atau tidak. Kemudian planet ini memiliki air atau tidak. Karena mau tidak mau manusia itu ketika berkembang dia membutuhkan air. Kemudian unsur oksigen yang ada di situ itu sesuai dengan bumi atau tidak. Nah, di tata surya yang lain itu sudah mulai diperkirakan ada beberapa planet yang memiliki ciri yang agak mirip dengan bumi. Hanya saja di situ tetap harus dipertimbangkan. Jadi besar planet itu seperti apa? Karena semakin besar planet itu, daya gravitasi yang dimiliki itu juga semakin besar. Jadi semakin besar daya gravitasi, jadi manusia itu karena dia sudah terbiasa dengan gravitasi yang ada di bumi, semakin dia mendapatkan gravitasi yang besar, maka khawatirnya gitu ya. Jadi tulang yang dimiliki itu akan semakin mudah keropos dan seterusnya karena adanya gaya gravitasi yang dimiliki. Tapi itu harus tetap dipikirkan. Jadi ada sebagian ilmuwan itu yang sudah mulai pikirkan bahwa suatu ketika bumi itu mungkin akan mengalami kehancuran. Kehancuran itu terjadi secara alamiah. Salah satunya karena matahari yang kemudian bisa jadi suatu saat nanti akan kehilangan sumber daya dan seterusnya. Gravitasi di dunia itu juga makin melemah. Orbit itu bisa saja tidak seimbang dengan adanya kelemahan gravitasi ini. Jadi lama-kelamaan planet yang ada, karena gravitasi dari planet itu kan sebenarnya terbentuk dari perputarannya. Terbentuk dari bagian inti dari masing-masing planet itu. Ketika intinya itu kemudian makin melemah, maka bisa jadi gravitasi yang dimiliki juga semakin melemah. Karena sebuah planet itu makin besar bentuknya, maka intinya juga makin besar, maka gravitasinya juga makin kuat dan seterusnya. Jadi kalau gravitasi yang ada di dunia itu makin lemah, orbitnya tidak seimbang, maka di situ ada kelemahan gravitasi. Kalau gravitasinya itu melemah, kemampuan dia untuk mengikuti orbit itu juga akan semakin melemah dan seterusnya. Jadi di kalangan ilmuwan pun sebenarnya mereka bisa gitu ya. Jadi mereka memiliki pemikiran juga bahwa pada akhirnya dunia itu akan mengalami kelemahan dan kelemahan itu akan berakhir dengan kehancuran. Hanya saja kapan itu diperkirakan, jadi mereka ya paling hanya membuat angka-angka yang bersifat perkiraan gitu ya. Jadi beberapa juta tahun yang akan datang. Sementara kita umat muslim yakini, jadi kiamat itu bisa terjadi kapan saja. Nah, berikutnya adalah fase akhirat. Jadi fase akhirat adalah fase di mana jagat raya itu mengalami kehancuran dan kebinasaan. Pada saat itu hanya zat Allah yang kekal. Jadi hanya zat Allah yang kekal, satu-satunya zat yang ada. Di situ Allah kemudian menunjukkan, dialah kausa prima dari segala sesuatu. Dialah penyebab dari segala sesuatu. Ketika penyebab itu sudah menghendaki, jadi ketika penyebab itu sudah menghendaki, sebab-sebab yang ditimbulkannya musnah, maka tidak ada satupun yang bisa menolak. Jadi sebab itu diantaranya, jadi ketika penyebabnya menghendaki, sebab itu berarti sesuatu yang tercipta karena apa yang dilakukan oleh penyebab. Jadi di situ sudah atau akibatnya itu kemudian dikehendaki hilang, maka semuanya akan hilang. Kemudian yaumul ba'ats wal hasyr. Jadi hari kebangkitan dan pengumpulan. Jadi setelah manusia itu mengalami kematian, mereka kemudian dibangkitkan, kemudian setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar inilah manusia kemudian menjalani pengadilannya. Kemudian fase akhirat itu juga ditandai sebagai yaumul ard atau hari pertunjukan, di mana umat manusia pada saat itu ditunjukkan secara akurat dan adil amaliyah-amaliyah mereka secara di dunia. Mereka nanti akan diberikan perhitungan amal baik dan amal buruk. Mereka termasuk golongan kanan atau golongan kiri dalam menerima catatan amalan kebaikan mereka.
Bagaimana bentuk amalan, bentuk catatan itu tidak kita ketahui gitu ya. Kalau kita dengan cara konvensional ya mungkin cara berpikir kita, mungkin kita nanti akan menerima amal kebaikan atau keburukan kita dalam bentuk buku. Kayak buku gitu ya, kayak kitab itu. Tapi ini adalah cara berpikir yang konvensional. Kita tidak akan tahu seperti apa bentuknya, tapi kita meyakini bahwa catatan itu akan sampai kepada kita. Jadi catatan amal baik atau buruknya nanti. Kemudian fase akhirat itu juga ditandai dengan yaumul jaza. Jadi masing-masing orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan amaliyah yang sudah dia miliki. Apakah amaliyah yang baik atau amaliyah yang buruk. Kemudian berikutnya kita bicarakan tentang surga dan neraka. Jadi surga dan neraka ini termasuk perkara yang gaib. Tetapi surga dan neraka itu lebih nyata dibandingkan dunia. Jadi ini harus dalam konsep Islam gitu ya. Surga dan neraka itu lebih nyata dibandingkan dunia. Kenapa demikian? Sesuatu yang dianggap lebih utama itu memiliki kekekalan lebih dibandingkan sesuatu yang lain. Jadi kalau sesuatu itu memiliki kekekalan yang lebih, maka dia lebih baik dibandingkan yang lain. Nah di sini dunia itu tidak lebih kekal dibandingkan surga dan neraka. Akhirat itu ternyata lebih kekal dibandingkan dunia. Karena dunia itu akan mengalami kehancuran, sementara akhirat itu kekal. Karena itu maka surga dan neraka itu lebih kekal dibandingkan dunia. Karena itu maka kedua-duanya itu lebih utama. Jadi surga dan neraka meskipun dia termasuk hal yang gaib, tapi dia lebih utama dibandingkan dunia. Surga dan neraka meskipun dia adalah hal yang gaib, dia lebih nyata dibandingkan dunia. Karena dalam konsep Islam itu ketika kita membicarakan tentang kenyataan atau ketika kita membicarakan tentang realitas dalam konsep Islam itu bukan sekedar al-waqi atau waqi'iyah. Apa al-waqi itu? Jadi al-waqi itu sesuatu yang terjadi, fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, itu semua fenomena. Itu adalah al-waqi. Al-waqi. Sementara dalam konsep Islam, realitas atau kenyataan itu bukan sekedar al-waqi. Tapi realitas itu adalah al-haqiqah. Jadi realitas, kenyataan itu adalah haqiqah. Haqiqah itu sesuatu yang benar. Hak itu sesuatu yang benar. Haqiqah itu sesuatu yang benar-benar betul. Atau benar-benar benar. Gitu. Ini adalah haqiqah. Yang dimaksud dengan haqiqah bukan sekedar al-waqi. Tapi haqiqah itu juga mencakup tentang al-akhirah. Jadi yang kita bicarakan dalam haqiqah, dalam realitas dalam konsep Islam itu bukan sekedar dunia, tapi juga di akhirat. Karena akhirat itu lebih kekal dari dunia, maka dia lebih utama. Karena akhirat itu lebih kekal daripada dunia, maka dia lebih nyata. Jadi dalam keyakinan kita, maka kita harusnya menganggap, jadi surga dan neraka itu nyata. Sementara dunia ini majasi. Jadi dunia ini adalah sebuah bayangan. Meskipun kita melihat realitas, tapi realitas ini realitas yang sangat tergantung pada Allah. Ketika Allah kemudian memberikan, jadi ketika Allah itu kemudian mentakdirkan bahwa akhirat itu lebih tinggi dibandingkan dunia, maka sebagai makhluk, maka kita hanya bisa menerima takdir yang diberikan Allah kepada dunia maupun kepada alam akhirat itu. Jadi di sini kekalnya tidak kekal atau tidaknya seseorang di neraka dan di surga itu sangat tergantung pada Allah. Jadi mereka itu nanti kekal atau tidak. Ketika manusia itu memiliki iman dalam dirinya, jadi dia memiliki iman dalam dirinya, meskipun itu sebesar dzarrah. Jadi dzarrah itu, jadi pasti dia akan mencicipi surga. Tapi kalau memang dia tidak memiliki iman sama sekali, ya sudah tempatnya di neraka. Jadi berbahagialah gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang memiliki iman meskipun itu hanya sebesar dzarrah. Dzarrah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dzarrah itu apa? Jadi dzarrah itu adalah ungkapan yang biasanya digunakan untuk jadi benda yang paling kecil. Orang-orang Arab zaman dulu, ketika mereka mengartikan dzarrah itu, ya mereka mengartikan dzarrah itu sebagai biji sawi. Jadi sebesar biji sawi begitu ya. Karena yang mereka ketahui kecil itu biji sawi.
Tapi pada masa berikutnya, ketika umat Islam mulai masuk ke zaman Bani Abbasiyah, mereka kemudian berkenalan dengan konsep atom yang berasal dari Yunani, dari konsep atom yang diteorikan oleh Demokritus gitu ya. Maka di situ mereka mulai mengenal bahwa dari berbagai benda yang ada, ketika dipisah-pisah, ketika diperkecil sedemikian rupa, ternyata nanti ada benda yang paling kecil. Jadi benda yang paling kecil itu yang kemudian disebut sebagai atom. Jadi atom itu merupakan unsur penyusun dari benda-benda yang ada, dan itu dianggap sebagai hal yang paling kecil. Maka kita mengartikan hari ini dzarrah itu sebagai atom. Siapa tahu suatu nanti kemudian ada yang lebih kecil lagi dari atom gitu ya, ada yang lebih kecil dari atom lagi, maka dzarrah itu nanti mengikuti. Jadi seandainya ada iman dalam diri seseorang, iman itu adalah iman yang sebesar dzarrah, maka insya Allah gitu ya, mudah-mudahan mereka nanti akan bisa merasakan janahnya Allah. Jadi Allah itu adil dalam hal ini. Meskipun kadang-kala untuk bisa merasakan itu, sebagian orang ada yang mampir dulu gitu ya, mampir dulu ke dalam neraka. Kemudian apa urgensi beriman kepada hari akhir itu? Jadi apa urgensinya? Ketika kita belajar ini semua, sementara yang kita pelajari ini kan sebenarnya sebuah misteri. Jadi hari akhir itu seperti apa? Ini kan sebenarnya sebuah misteri. Jadi kita ini hanya diminta untuk mengimani ini, meskipun dengan menggunakan akal kita sebenarnya bisa gitu ya. Jadi membicarakan bahwa akhir dari segala sesuatu itu pasti terjadi. Jadi manusia misalnya, manusia itu mengalami akhir. Jadi akhir dari manusia itu adalah ketika dia meninggalkan dunia. Ini akhir yang bisa kita amati. Padahal setelah itu, jadi manusia setelah mati itu seperti apa, itu sebuah misteri. Dan agama kita kemudian mengajari bahwa kematian itu bukan satu-satunya akhir. Tapi kematian itu merupakan awal dari kehidupan yang baru. Jadi kehidupan kita yang lebih kekal. Jadi kita justru diajari tentang hal itu. Kalau orang-orang yang sekuler, mereka yang tidak memiliki pemahaman agama yang baik, mereka mungkin ketika membicarakan tentang hidup dan mati, mereka hanya sekedar akan membicarakan itu dalam konsep hukum kekekalan energi. Menurut mereka, jadi energi itu tidak bisa diciptakan dan energi itu juga tidak bisa dimusnahkan. Manusia dalam kehidupannya, dia ini sebenarnya sebentuk energi. Jadi manusia itu ketika dia hidup, sebenarnya dia itu adalah kumpulan energi. Dia mendapatkan energi itu dari tanah melalui makanan yang dia konsumsi. Makanan itu sendiri masuk ke dalam tubuhnya sebagai energi kimiawi. Energi yang berasal dari makanan itu kemudian dia gunakan untuk daya gerak dia. Maka di situ muncul energi kinetis. Dari situ kemudian dia juga mengeluarkan energi dalam bentuk yang lain. Kemudian setelah itu manusia mengalami kematian. Ketika dia mati, maka energi itu kembali ke tanah. Kemudian energi itu diolah oleh dekomposer. Kemudian menyatu dengan tanah, kemudian diambil oleh tumbuh-tumbuhan kembali. Setelah itu, fase itu berlanjut. Jadi menurut mereka, kematian itu ya akhir. Dari kematian itu, maka kemudian terjadi perubahan dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Dan mereka itu ya memiliki pemikiran bahwa perputaran energi itu tidak akan pernah berakhir. Jadi menurut mereka dunia itu kekal. Jadi yang terjadi di situ, itu hanya perputaran energi, perubahan energi dari bentuk satu ke bentuk ya, kita ini mengubah energi dalam bentuk yang sangat banyak gitu ya. Jadi misalnya kita makan, artinya saat itu kita sedang mengubah makanan itu ke dalam bentuk energi kimiawi. Setelah itu energi itu kita salurkan ke berbagai bagian dari tubuh kita, mensupport daya gerak kita. Secara kinetis, jadi itu kemudian berubah menjadi zat-zat makanan yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Di situ kita kemudian melakukan energi kinetis. Jadi gerak kita itu membutuhkan energi. Setelah itu mati dan seterusnya. Jadi menurut mereka itu hanya perputaran energi. Dan pada akhirnya ketika kita mati, maka energi yang berasal dari diri kita itu akan berubah ke dalam bentuk energi yang lain. Jadi kekekalan energi itu semacam itu. Mungkin kita tidak bisa bertahan dalam wujud ini, tapi mungkin sebagai energi kita akan bertahan dalam wujud yang lain. Nah, dalam konsep Islam, hal semacam ini tidak bisa sepenuhnya diterima. Dalam konsep Islam, kekekalan energi itu tergantung pada pencipta energi. Jadi energi itu tetap ada atau tidak, itu tergantung pada kehendak awal atau causa prima. Jadi tergantung pada sang pencipta, Al-Khaliq. Jadi ketika energi itu akan diputus, maka putuslah semua energi itu.
dia akan kembali kepada penciptanya. Karena hakikatnya segala sesuatu yang ada ini kan tercipta dari ilmunya Allah. Itu merupakan manifestasi. Jadi alam ini kan tercipta dari ilmunya Allah. Alam ini tercipta dari manifestasi keberadaan Allah sebagai Al-Alim. Allah itu adalah Al-Alim. Allah Maha Mengetahui. Dengan sifatnya yang Maha Mengetahui itu, Allah kemudian menciptakan alam. Karena itu alam itu hakikatnya adalah perwujudan dari ilmu Allah. Tetapi yang ada di alam itu bukan keseluruhan ilmu Allah. Maka ketika Allah itu kemudian menghilangkan sesuatu yang berasal dari ilmunya yang ada di alam, termasuk diantaranya energi, maka itu menjadi mudah bagi Allah. Jadi kekekalan energi yang paling utama itu terletak pada Allah itu sendiri, terletak pada zatnya, bukan terletak pada alam. Jadi kalau Allah tidak menghendaki kekekalan itu terjadi, maka musnahlah kekekalan yang dimaksud oleh para ilmuwan. Artinya teori tentang kekekalan energi ini ternyata menyisakan satu celah. Dan celah itu adalah celah yang berkaitan dengan penciptaan segala sesuatu. Karena secara hukum akal, segala sesuatu yang ada itu pasti ada penciptanya. Nah, di sini maka urgensi beriman pada hari akhir itu menciptakan satu hikmah pada kita. Apa hikmahnya ketika kita beriman pada hari akhir? Yang pertama, dengan beriman pada hari akhir, maka mudah-mudahan selalu mengantarkan kita pada aktivitas yang positif. Karena kita percaya, gitu ya, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam raya ini, itu semuanya akan kembali kepada Allah. Semuanya akan mengalami akhir. Segala sesuatu, ketika dia menghadap kembali kepada Allah, maka di situ dia menghendaki akan membawa akhir yang baik. Karena itu, ketika kita beriman pada hari akhir ini, kita tidak berharap ketika kita nanti menghadap pada Allah itu dengan membawa bekal yang ala kadarnya. Tapi harapan kita nanti membawa bekal yang terbaik. Sehingga kita bisa bangga menghadap pada pencipta kita. Karena itu, dengan adanya motivasi semacam ini, kita meyakini Allah dan keberadaan hari akhir, maka setidaknya itu bisa mengantarkan kita pada aktivitas positif. Jadi kita ini tidak akan kekal, kita akan kembali pada Allah. Malu kalau kita tidak membawa sesuatu yang terbaik di hadapan Allah. Maka bisa mengantarkan kita pada aktivitas yang positif. Kemudian kita juga bisa bertindak secara bertanggung jawab. Jadi tindakan-tindakan kita itu hakikatnya adalah tindakan-tindakan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun itu. Pemikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena hakikatnya ketika kita diciptakan itu kita ini sebenarnya adalah seorang rois. Kita ini adalah seorang pemimpin. Jadi kita sedang memimpin diri kita setidaknya. Jadi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap orang itu adalah ra'in. Setiap orang itu adalah rois. Dia adalah seorang pemimpin. Dia adalah seorang pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi setiap kalian itu adalah seorang pemimpin. Setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita memimpin diri kita saja, ternyata di situ kita melakukan banyak kekeliruan, maka di situ pertanggungjawaban kita sejauh kepemimpinan terhadap diri kita sendiri. Apalagi kalau kita kemudian diamanai untuk memimpin orang banyak, maka tanggung jawab kita menjadi sangat besar. Jadi jangan salah itu ya. Jadi amanah itu pun itu bagian dari usaha Allah untuk menguji kepemimpinan kita. Dan perlu kita pahami, amanah itu hanya lahir dari konsep iman. Dari mana kita bisa tahu gitu ya? Ayyuhalladzina amanu la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepada kalian, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu amanatikum. Jadi jangan kalian mengkhianati amanah. Kata amanah dengan kata iman di situ digandengkan. Di situ menunjukkan ungkapan bahwa amanah itu lahir dari iman. Jadi kedua kata ini muncul dari huruf yang sama. Jadi alif, mim, dan nun. Dan biasanya kata-kata yang tersusun dari huruf yang sama dalam bahasa Arab itu seringkali itu memiliki hubungan yang sangat kuat. Jadi iman itu melahirkan amanah. Karena itu maka amanah hanya ada pada orang yang beriman.
Jadi jangan sampai salah itu ya. Kalau Anda misalnya suatu saat nanti diminta untuk memilih pemimpin yang beriman, pemimpin yang amanah, maka satu yang harus Anda tetapkan ketika mencari pemimpin yang beriman, amanah, itu adalah yang beriman. Kalau tidak beriman, pasti tidak akan amanah. Karena amanah itu bukan sekedar amanah kepemimpinan, tapi amanah itu sekaligus pertanggungjawaban pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, di situ sudah menunjukkan iman itu berarti iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada hari akhir, iman pada qada dan qadar. Jadi kalau Anda diminta untuk memilih pemimpin yang amanah, atau Anda sendiri harus menjalankan amanah, maka Anda harus menjadi orang yang beriman. Karena tidak akan ada amanah kecuali dengan iman. Dan harus dipahami, tidak akan ada iman kecuali ada Islam. Karena itu, maka dalam urusan milih pemimpin pun, kita dianjurkan untuk milih pemimpin yang sama-sama keimanannya dan sama-sama memiliki agama, yaitu al-Islam. Jadi, ada satu ungkapan yang cukup menarik itu ya. Jadi, saya pernah baca salah satu risalah. Risalah ini adalah risalah yang bercerita tentang Ibn Taimiyah. Jadi, suatu ketika Ibn Taimiyah itu bertanya kepada murid-muridnya. Jadi, pernah saya sampaikan di perkuliahan kita awal. Jadi pertanyaannya begini, kalau kalian itu ditanya, kalian itu orang Muslim, kalian itu Muslim atau mukmin, maka jawaban kalian apa? Di antara murid-muridnya ada yang kemudian jawab, kami Muslim. Ada juga yang menjawab, kami mukmin. Mana yang kemudian diberi apresiasi oleh Ibnu Taimiyah? Beliau kemudian mengatakan, kalau kalian ditanya, kalian itu Muslim atau mukmin, maka jawablah bahwa kalian itu mukmin. Kenapa? Karena kalau kalian mukmin, kalian pasti Muslim. Tapi kalau kalian Muslim, belum tentu mukmin. Jadi kalau kalian orang Islam, maka belum tentu kalian itu beriman. Tapi kalau kalian beriman, sudah pasti kalian Islam. Karena tidak ada orang beriman itu yang tidak beragama Islam. Jadi konsep Islam dan iman, ini adalah konsepnya Islam. Jadi jangan sampai ditukar-tukar gitu ya. Boleh orang-orang di luar Islam itu menggunakan kalimat iman dan takwa. Tapi sebenarnya, kalau kita mau jujur, ini adalah konsep Islam yang tidak bisa dibawa pada konsep agama lain. Ini adalah konsep yang secara eksklusif dimiliki oleh umat Islam. Jadi kata Islam, iman, takwa, kafir, dan seterusnya, ini adalah konsep yang secara eksklusif dimiliki oleh umat Islam. Jadi ini bukan konsep agama lain, ini adalah konsep Islam. Jadi misalnya ya, termasuk hari ini yang sering disinggung itu kan, tidak boleh mengkafirkan umat agama lain. Justru ketika kita menggunakan kata kafir untuk menyebut mereka, itu adalah ungkapan yang paling halus. Jangan salah loh ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi katakanlah gitu ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi itu menggunakan kata al-kafirun. Kata kafir. Kata kafir yang ada di situ itu justru kata yang paling halus. Kita aja yang mungkin sok-sokan menyebut itu kasar. Kalau menyebut orang lain kafir itu kasar banget itu. Padahal itu ungkapan yang paling halus. Apa maknanya? Maknanya itu kafir itu artinya menutup. Jadi menutup diri dari Islam. Ini kan halus sekali. Jadi dia itu masih menutup diri dari Islam. Maka kita sebut kafir. Itu halus sekali. Berbeda kalau kita sebut non-muslim gitu ya. Jadi, wah ini orang yang tidak selamat ini ya. Jadi misalnya semacam itu. Orang yang tidak damai. Orang yang tidak selamat dan seterusnya. Jadi ini harus dipahami gitu ya. Jadi kita memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanah. Jadi kita memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanah. Karena bagaimanapun manusia itu ketika dia ini dihidupkan, jadi dia hidup di alam semesta, maka dia mengemban dua amanah pokok. Yang pertama adalah amanah sebagai abdi. Jadi amanah sebagai abdi, karena itu maka tugas abdi itu mengabdi. Tugas abdi itu adalah ibadah Allah. Ibadah. Jadi itu tugasnya ibadah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi di situ sebenarnya manusia dan jin itu diciptakan Allah itu untuk menjadi abdi. Jadi dia diciptakan untuk mengabdi pada Allah. Di situ kata yang digunakan adalah kata abd. Jadi dia harus beribadah. Liya'budun. Jadi abd itu kemudian menjadi abid, jadi menjadi apa ya, di situ berarti dia kemudian menjadi orang yang harus beribadah kepada Allah. Jadi ketika dia diciptakan, maka manusia itu sudah sejak awal ditetapkan dia nanti akan menjadi hamba Allah.
Karena itu ketika manusia kemudian tidak bersedia menjadi hamba Allah, maka di situ berarti dia memilih jalan yang tidak baik. Padahal dia hanya diminta untuk milih yang baik atau yang lebih baik. Tapi dia justru kemudian milih yang tidak baik. Dia memilih tidak menjadi abdinya Allah. Maka dengan milih tidak menjadi abdinya Allah, dia sudah melanggar perintah Allah untuk beribadah kepadanya. Jadi dia tidak beribadah. Nah, di sini kemudian tanggung jawab yang kedua yang mengikuti itu adalah tanggung jawab sebagai khalifah fil ard. Jadi dia menjadi orang yang menggantikan Allah untuk mengurus alam semesta ini. Jadi khalifah itu tidak harus bermakna politik, tapi hakikatnya ketika kita harus diciptakan ini kita sudah menjadi seorang khalifah. Jadi kita ini harus mengelola alam semesta yang ada di sekitar kita, menjaga kelestariannya dan seterusnya. Jadi ketika kita berhubungan dengan sesuatu yang bersifat alam yang lain, alam dunia maksud saya gitu ya, alam yang kita maksud itu adalah alam yang dimaksud adalah segala sesuatu yang selain Allah tadi. Jadi kullu ma siwallah itu, jadi segala sesuatu yang selain Allah. Maka kita juga harus amanah di situ. Jadi ketika kita berhubungan dengan semua itu harus amanah. Baik alam itu berupa manusia, baik alam itu berupa hewan, baik alam itu berupa sesuatu yang lain, ketika kita berhubungan dengan mereka, maka kita harus melakukan relasi yang bertanggung jawab. Kita harus amanah di situ. Bahkan gitu ya, ketika kita ingin mengambil manfaat dari sesuatu yang lain pun, kita harus amanah. Misalnya, kita membutuhkan daging. Ketika kita ingin menyembelih hewan itu, ada aturannya. Aturan itu menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab. Aturan itu menunjukkan bahwa kita amanah. Misalnya, ketika kita ingin menyembelih hewan itu, kita harus mempercepat penyembelihan agar hewan itu tidak mengalami dalam waktu yang lama. Jadi hari ini ternyata ditemukan satu fakta yang menarik itu ya. Di Barat itu mulai ada berbagai pendapat. Ada berbagai pendapat tentang penyembelihan hewan. Mereka menganggap bahwa penyembelihan hewan itu sesuatu yang kejam. Karena itu, maka sebaiknya menyembelih hewan, kalau ingin memanfaatkan daging hewan itu jangan disembelih, itu kejam banget, kata mereka. Tapi di situ disetrum saja. Jadi nanti kepala hewan itu dipasangi dengan perangkat listrik, kemudian setelah itu diaktifkan listrik dalam jumlah yang besar sehingga dia mengalami kematian. Kemudian ada lagi yang memiliki pemikiran. Jadi mungkin bukan dengan cara itu. Nanti sebelum disembelih itu hewannya dikasih bius dulu, jadi agar dia tidak merasakan sakit. Tapi ternyata hasil penelitian itu justru menunjukkan, jadi dengan disembelih, maka secara otomatis aktivitas otak yang ada di, mohon maaf ini, ada sedikit gangguan ya. Jadi aktivitas otak yang berasal dari hewan itu saat itu kemudian langsung bisa dihilangkan. Jadi hewan itu kalau aktivitas otaknya itu sudah dipangkas, jadi melalui penyembelian yang ada di lehernya, maka di situ dia sudah tidak mengalami kesakitan. Jadi ternyata lebih menyakitkan hewan itu dibunuh dengan menggunakan listrik dibandingkan dengan disembelih. Ya, kalau disembelih itu langsung saat itu sakit, tapi setelah itu hilang. Karena hubungan antara otak dengan anggota badan yang lain saat itu sudah hilang gitu ya. Sudah hilang. Jadi otak itu hanya akan bekerja sejenak, setelah itu kemudian menghilang kinerjanya dan seterusnya. Jadi tanggung jawab. Kemudian dengan memahami iman pada hari akhir, maka harapannya kita juga bisa bertindak baik. Jadi kita bisa melakukan amaliyah-amaliyah yang terbaik. Oke, saya kira itu ya yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo silahkan kalau ada bagian tertentu dari bagaimana perhitungan amal baik dan amal buruk orang yang tidak beragama Islam. Jadi bagaimana perhitungan amal baik dan buruk bagi yang tidak beragama Islam. Dalam surat An-Nur ayat 39, di sana digambarkan gitu ya. Jadi amalan-amalan dilakukan oleh orang-orang kafir itu seperti fata morgana. Jadi di situ digambarkan seperti fata morgana. Jadi fata morgana itu apa? Jadi kalau misalnya ya Anda berjalan di siang hari di tempat yang agak lapang, itu kadang-kala Anda menyaksikan seperti ada air. Tapi kalau didekati ternyata tidak ada. Fata morgana itu seperti itu. Jadi hanya ilusi saja. Jadi seseorang itu
mendapatkan pengadilan Allah. Jadi pengadilan yang dilaksanakan Allah itu adalah pengadilan yang berdasarkan keimanan. Jadi perhitungan amal itu baru bisa dilakukan ketika seseorang itu memiliki iman dalam diri mereka. Sementara mereka ini adalah orang-orang kafir. Jadi sejak awal ketika mereka disebut sebagai kafir, artinya mereka ini tidak beriman. Jadi kata kafir itu maknanya tidak beriman. Bukan berarti kafir itu tidak bertuhan, jangan salah. Kafir itu juga bertuhan. Bahkan boleh dikatakan setiap orang itu sebenarnya bertuhan. Jadi manusia itu memiliki Tuhan. Entah Tuhan mereka apa, itu hal yang berbeda gitu ya. Itu pembicaraannya berbeda. Jadi kalau kita menggambarkan itu begini ya. Jadi manusia itu dilihat berdasarkan keimanannya. Kalau dia memiliki keimanan, meskipun keimanan itu sebesar dzarrah sekalipun, maka itu akan dinilai oleh Allah. Tetapi ketika tidak ada keimanan, maknanya dia tidak berislam. Karena iman itu kan ada ketika seseorang itu berislam. Maka itu nanti tidak ada gunanya. Jadi ibaratnya begini ya, kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan ilustrasi itu begini. Misalnya Anda hari ini kuliah gitu ya. Anda kuliah di Fakultas Ekonomi. Ketika Anda kuliah itu, maka Anda memulai perkuliahan di Unisula, di Fakultas Ekonomi itu, pertama kali Anda ke Unisula itu kan Anda mendaftar terlebih dahulu. Mungkin Anda juga ikut proses seleksi. Jadi seleksi mahasiswa mengerjakan soal, setelah itu Anda dinilai layak untuk menjadi mahasiswa, kemudian Anda mendaftar. Setelah mendaftar itu pun Anda mengikuti proses yang ada. Setiap semester Anda membayar, dan membayar itu sebagai bukti bahwa Anda adalah mahasiswa yang aktif. Kemudian Anda juga mengikuti perkuliahan di kelas. Maka ketika Anda mengikuti semua aturan yang ada, Anda kemudian mengikuti semua prosedur yang ada, semuanya Anda lewati tahapan demi tahapan sampai terakhir, maka Anda nanti mungkin layak akan menjadi sarjana ekonomi. Atau setidaknya Anda layak mendapatkan sertifikat. Kalau untuk di D4 ya, D3, D4 itu nanti mendapatkan sertifikat tertentu. Bahwa Anda sudah mengikuti proses pendidikan sampai jenjang ini, suatu saat nanti bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi kalau Anda kemudian diwisuda oleh Unisula, itu layak. Karena Anda sudah mengikuti semua jenjangnya, semua prosedur yang ada. Tapi berbeda halnya, ketika Anda bukan mahasiswa Unisula, Anda tidak pernah mendaftar, Anda kemudian ikut-ikutan masuk ke dalam kelas. Ada perkuliahan apa gitu ya, Anda ikut. Perkuliahannya mungkin juga sama dengan Fakultas Ekonomi, ada di Fakultas Ekonomi. Ini kuliah manajemen pemasaran, ikut masuk. Kuliah akuntansi, manajemen keuangan, ikut masuk gitu ya. Masuk juga. Tapi mungkinkah orang ini kemudian akan lulus sebagai wisudawan di Unisula ketika dia tidak pernah mendaftar, ketika dia tidak pernah menjalankan kewajibannya, termasuk diantaranya membayar dan seterusnya. Kalaupun dapat beasiswa itu kan sebenarnya membayar juga, tapi yang bayar pihak lain gitu kan. Jadi saya kira tidak, maka dia tidak layak gitu ya. Maka dia tidak layak untuk lulus sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi Unisula. Demikian juga halnya ketika hal ini kita terapkan dalam konsep agama itu ya. Jadi orang yang beriman itu adalah mereka yang berislam. Ketika mereka kemudian jadi syarat untuk masuk ke dalam surga dan seterusnya, syarat untuk layak untuk mendapatkan perhitungan amal dan seterusnya, itu adalah iman, maka mereka yang tidak memiliki iman berarti tidak memenuhi syarat. Itu seperti orang yang tidak mendaftar di Unisula tapi ikut kuliah. Jadi ini harus dipahami ya. Jadi hal semacam ini harus dipahami. Jadi amaliyah mereka itu seperti Fata Morgana, sebagaimana yang diungkapkan dalam surat An-Nur ayat ke-39. Kemudian berikutnya, bagaimana cara kita menyikapi peristiwa mengenai ramalan manusia mengenai hari kiamat, yang hal tersebut belum terjadi. Padahal sebagai umat manusia kita harus mempercayai bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Kita tidak tahu kapan terjadinya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang demikian? Ini maksudnya mungkin ada beberapa orang yang melakukan profesi itu ya. Jadi mereka meramalkan, tanggal sekian, bulan sekian akan kiamat itu ya. Jadi kiamat itu sebagaimana saya ungkapkan di awal tadi, kiamat itu adalah sebuah misteri. Sebagai sebuah misteri, kiamat itu tidak bisa diramalkan oleh dukun.
Jadi hakikat dari kiamat itu tidak bisa diramalkan oleh manusia, kapan itu akan terjadinya dan seterusnya. Mungkin kita ini bisa memperkirakan kiamat sughra dalam beberapa hal, tapi itu tidak selalu akurat. Misalnya di rumah sakit itu ya, ada orang yang kemudian mengalami kegagalan beberapa bagian fungsi tubuhnya. Bapak, kalau Anda nanti tidak segera mendapatkan obat atau pengganti dari organ ini, mungkin Anda hanya akan bisa hidup selama 4 bulan. Hanya sekitar 4 bulan misalnya. Itu termasuk forecasting, tapi forecasting semacam ini forecasting yang terukur. Artinya dia berbicara itu berdasarkan kondisi dari tubuh pasien, berdasarkan penanganan dan seterusnya. Kematian ini kan kiamat juga, jadi ini kiamat sughra. Hal semacam ini kadang-kala bisa diramalkan, tapi tidak selalu tepat. Karena kematian itu juga sesuatu yang misteri, dia berada di tangan Allah. Apakah benar-benar 4 bulan? Ternyata banyak yang orang yang sudah divonis 4 bulan harusnya sudah mati itu ternyata bisa hidup bertahun-tahun setelahnya. Ternyata ada orang-orang yang mengalami kegagalan fungsi tubuh itu ternyata dia bisa melangsungkan kehidupannya lebih baik, bahkan untuk jangka waktu yang lebih lama dan seterusnya. Artinya begitu ya. Artinya meskipun kadangkala kita ini tunduk pada hukum-hukum yang bersifat ilmiah, tapi sesuatu yang bersifat ilmiah itu sendiri sesuatu yang alamiah. Sementara alamiah itu sesuatu yang tunduk pada ilmunya Allah. Jadi karena itu maka di situ takdir Allah itu juga berjalan. Jadi kita tidak boleh melupakan hal-hal yang berkaitan dengan takdir. Apa yang kita ramalkan berkaitan dengan kiamat sughra, itu kadang-kala tidak selalu sejalan dengan realitas hakikoh yang terjadi. Hakikoh yang tadi saya bicarakan itu ya. Jadi realitas yang bukan sekedar waki, tapi di situ juga bersifat hakikoh. Itu kadang-kala semacam itu. Apalagi membicarakan kiamat kubro. Rasulullah ini kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan manusia yang paling dekat dengan Allah. Tapi ternyata Rasulullah tidak diberi pengetahuan. Tidak diberi pengetahuan itu bukan berarti bodoh gitu ya, tidak. Tapi Rasulullah ternyata tidak diberi pengetahuan oleh Allah kecuali tanda-tandanya. Kalau tanda-tandanya diberitahu. Jadi tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Jadi tanda-tandanya apa saja itu bisa Anda pelajari. Dan sebagian dari tanda-tanda itu sudah mulai bisa kita saksikan gitu ya. Banyak orang yang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Banyak orang-orang yang banyak kaum perempuan dibandingkan laki-laki. Kemudian ada tanda-tanda yang lain, kerusakan-kerusakan yang terjadi di kalangan umat manusia. Kemudian manusia mulai lupa dengan keberadaan Allah dan seterusnya. Ini mulai banyak terjadi di sekitar kita. Jadi tanda-tanda semacam ini mestinya itu menjadi bagian dari keinsafan kita. Jadi sikap yang harus kita bangun itu adalah sikap insyaf. Jadi selalu berusaha untuk mawas diri. Oh ternyata saya sudah menyaksikan ya tanda-tanda kiamat itu sudah ada di sekitar kita. Bagaimana kejahatan itu kemudian merajalela. Kemudian sudah mulai ada sebagian dari tanda-tanda itu yang diungkapkan oleh Allah. Misalnya ya salah satu tanda. Kiamat itu, menurut salah satu hadis, itu tidak akan terjadi kecuali bumi Arabia menghijau. Salah satu tandanya. Jadi kiamat itu tidak akan terjadi kecuali bumi Arabia itu menghijau. Menghijau karena apa ya? Karena tumbuh-tumbuhan. Dan sekarang kita sudah mulai bisa menyaksikan, sudah mulai beredar video-video itu. Arabia yang dulu benar-benar gurun pasir itu, sekarang sudah mulai sebagian itu menghijau, sudah mulai tumbuh-tumbuhan. Dan ini salah satu tanda kiamat juga. Kita menyaksikan, meskipun kita tidak bisa memastikan ini kiamatnya kapan, itu tidak bisa dipastikan. Tapi sebagian tanda ini mestinya membuat kita sadar, membuat kita insaf, oh ternyata apa yang dijanjikan oleh Allah itu mulai terlihat. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah itu sudah mulai terlihat. Dulu orang bayangkan Arabia itu akan menjadi wilayah hijau itu nggak akan bisa. Tapi hari ini kita punya banyak teori untuk menggambarkan itu. Jadi perubahan iklim salah satunya. Dulu kalau menggambarkan Arabia ya betul-betul panas. Sekarang pun panas, tapi panas yang ada itu sebagian panasnya itu sudah mengandung kelembapan air, jangan salah. Kalau dulu panasnya panas kering. Jadi di sini maka sebagian tanda ini setidaknya membuat kita berpikir, oh ternyata sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar. Karena itu yang harus kita lakukan setelah melihat tanda itu, maka seharusnya kita memupuk keimanan dalam diri kita. Jadi jangan justru kita meremehkan hal itu.
Tapi memang itu ya. Jadi di situ ada pilihan. Apakah kita akan mengambil hal itu sebagai pelajaran atau justru kita membuangnya sebagai bagian yang tidak perlu kita perhatikan. Itu adalah sebuah pilihan. Saya kira demikian jawaban saya, mudah-mudahan tidak memuaskan ya. Nanti bisa belajar lebih mendalam, bisa belajar lebih banyak. Lantas bagaimana kita menyikapi orang-orang yang sok yakin gitu ya. Oh, kiamat akan terjadi ini. Kalau dia menjelaskan itu hanya berupa tanda-tandanya. Misalnya ya, tanda-tanda yang dijelaskan, ini kok ada orang yang mampu menciptakan keajaiban-keajaiban. Ini jangan-jangan ini dajjal. Kalau ini memang benar-benar dajjal, maka tanda akhir zaman itu berarti akan segera terjadi. Ya, kalau Anda misalnya ada yang kemudian mengatakan semacam itu, maka cukup saja Anda ambil peringatannya. Bahwa membicarakan tentang tanda akhir zaman itu bagian dari usaha untuk peningkatan keimanan. Lepas dari kiamatnya kapan, maka biarkan itu tetap menjadi misteri. Yang paling penting, kita meningkat keimanan kita, perbuatan kita menjadi semakin baik. Jadi yang diharapkan, salah satu hal yang diharapkan dari keyakinan terhadap akhir zaman itu bukan sekedar kita yakin terhadap akhir zaman itu sendiri, bahwa kita akan mengalami kemusnahan, bukan sekedar itu. Tapi setelah kita yakin dengan akhir zaman itu, kehidupan kita di dunia itu justru makin bersemangat. Bersemangat untuk melakukan amalia-amalia yang terbaik. Itu yang sebenarnya diharapkan. Jadi bukan oh ini kok mau kiamat setelah itu lemes. Bukan itu. Jadi dengan melakukan, karena kita tahu untuk berbekal menuju akhirat, itu kuncinya ada di dunia ini. Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini kan sebenarnya tempat memanen, tempat bercocok tanam untuk bisa mendapatkan bekal menuju akhir. Jadi ya harus kita lakukan itu ya memfungsikan dunia ini sebagai tempat bercocok tanam kita itu. Jadi bercocok tanam untuk melaksanakan amalia-amalia yang terbaik. Karena kita tahu bahwa kiamat itu akan terjadi. Saya kira demikian ya jawaban yang bisa saya sampaikan. Semoga setelah ini Anda bisa melanjutkan absen di SIM Unisula. Kekeliruan yang barangkali terjadi dalam perkuliahan ini, dan selanjutnya sebagaimana anjuran saya di awal, mohon hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.